Pak Lutfi pasti. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak Lutfi, tidak lupa. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya, bunuh Jokowi. Siapa yang bunuh Jokowi? Kan itu udah ancaman ya. Iya, udah ancaman ya. Ternyata Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siapa yang Jokowi? Oke Pak David, yang ini ada hal yang ingin disampaikan ke teman-teman media di Solo. Oke, saya menyampaikan ucapan terima kasih ke Pak Jokowi ya, 10 tahun pengabdian beliau. Makanya kita pas Batak hampir seluruhnya kumpul di Solo. Titiknya nanti sih kita masih belum tahu nih, nunggu arahan dari Bapak. Terus kalau lain-lain sih ya saya cuma ngingetin aja nih buat yang kemarin ngancam bunuh Pak Jokowi, terus berkata-kata buruk ke keluarga Pak Jokowi, ada masanya. Sekarang Pak Jokowi sudah menjadi warga masyarakat biasa. Jadi jangan bilang nanti kalau kita proses ini masih ada kriminalisasi, masih ada permainan-permainan di belakang itu. Ya kita ini sebagai masyarakat Indonesia harus pinter ya, bisa melihat laporan-pelaporan ini buat efek jerah, biar ya media kita ini kan bebas ya. Negara kita ini negara demokrasi, tapi demokrasi yang pinter, jangan membodohi masyarakat. Itu aja sih pesan saya. Terkait yang ancaman membunuh itu, apakah sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum atau? Ini kita sudah ambil data-datanya, kita sudah ambil bukti-buktinya, dan kita kejar bukan hanya yang ngancam aja, bukan yang ngancam mau bunuh Pak Jokowi, itu pada saat beliau masih jadi presiden ya, tapi yang menyediakan tempat dan memfasilitasi. Nah, itu nanti akan kita kejar juga, biar negara ini adem, ayem, tentrem lah. Kita harus tahu terima kasih kepada Pak Jokowi kan, sudah banyak membantu negara kita. Terlepas ada kurangnya, namanya juga manusia, pasti ada kurangnya. Mulai sekarang saya cuma minta udahlah stop nyinyirin beliau, udah stop. Beliau sudah, biarkan beliau beristirahat di Solo dengan santai, tenang, nikmatin, mungkin ajak cucunya jalan-jalan biar nggak kepikiran lagi urusan negara ya kan. Walaupun pasti beliau masih mikir lah urusan negara. Artinya menegaskan kembali berarti meskipun Pak Jokowi misalnya untuk bisa menghukum terkait dan sebagainya tetap lanjut. Lanjut dong. Kan kita nih biar tahu ya, masyarakat ini biar ngerti gitu loh. Jangan jadi bahan goreng-gorengan oknum yang ada kepentingan. Dan mereka kan buat gitu kan karena sesuatu ada di belakangnya gitu. Kayak dia goreng Pak Jokowi. Dan yang goreng juga ya, sorry bukan saya merendahkan ya, dibanding prestasi Mas Gibran selama di Solo ya nggak ada apa-apanya lah sama orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa kerja. Itu kan ya kita diamin aja. Cuman saya agak jengkel ketika udah bicara bunuh Pak Jokowi dengan dalil ada Al-Quran di situ. Ini penistaan agama betul loh ya. Mungkin kawan-kawan media bisa menilai, ada kok di YouTube-nya itu, masih ada tuh, saya sempat save. Yang dilaporkan pas Batam ada berapa banyak? Ada berapa? Kalau saat ini kita masih fokus di Mas Roy Suryo aja. Di Mas Roy Suryo ini saya juga nggak menyerang pribadi dia, nggak dendam atau jengkel ke pribadi, nggak. Biar masyarakat ini pinter nilai lah. Apa yang diucapkan sama beliau ini kan ahli telematika katanya. Pinter di telematika ya kan. Bahkan kalau kita ingat-ingat lagi, mungkin teman-teman wartawan ingat pas lagi debat Pilpres kapan hari kan. Nah dia ini buat statement yang ada 3 mic, yang nanti micnya ini ada yang bisikin lah begini-begini. Nyatanya itu kan nggak kebukti gitu loh. Nah sekarang nih saya minta ya buktiin gitu loh. Buktiin ucapan dia ke Mas Gibran. Kalau
ini akun dia 99,9% loh, berarti kan ini orang sakti Mandroguno berarti kan, saya tahu. Mas, kalau yang soal tadi yang ancaman pembunuhan itu ya, itu kapan sih itu munculnya, kapan dan di mana? Itu 3 hari sebelum Bapak purna tugas. Jadi saya tuh nggak sengaja nonton YouTube kan. Nah itu acaranya Refli Harun kalau nggak salah. Bunuh Jokowi. Nah itu, wih kok begini? Padahal beliau itu kan masih aktif sebagai kepala negara gitu loh. Kita boleh mengkritisi seseorang boleh. Tapi kalau udah kayak gitu, apa itu namanya kritis? Itu kan kebencian dari diri dia sendiri. Dia benci gitu loh sama bapak, sama keluarganya. Itu yang dilaporkan siapanya si Refli? Nanti ada tim kuasa hukum kita, legal kita nanti yang buat laporan ke Bareskrim biar ditelusurin. Tapi kalau pikir saya ya tidak ada asap kalau nggak ada api gitu. Penyedia itu aja. Iya kan, acaranya itu kan disediakan oleh siapa, yang memfasilitasi siapa, kan nanti polisi pasti bisa lah ngusut gitu. Zaman sekarang kan paling cepat kayak gitu. Pelaporannya pada minggu ini atau paling cepat? Insya Allah minggu depan inilah, Insya Allah minggu depan ini. Udah sambil tunggu perkembangan. Karena saya lihat juga masih terus saja itu buat apa gaduh. Orang sekarang kan sudah zamannya sudah berubah. Kita kasih kesempatan Mas Gibran untuk membuktikan kinerja Mas Gibran, jangan cuman omong-omong aja lah. Kalau omong-omong kan orang bisa bukti nyatanya gitu. Kalau ini mas soal yang nyinyir nih ya pasca purna tugas nih, ini memang banyak juga mas. Orangnya itu aja mas. Siapa itu siapa? Ya grup-grupan Refli Harun, Amin Rais. Gitu. Berarti bisa disebut haters ya? Ya bisa kita sebut haters ya mbak ya. Bisa kita sebut haters. Target laporannya pas sudah dikomunikasikan sama Pak Jokowi sendiri? Ini inisiatif kita sih. Saya sih nggak mau mengganggu beliau. Jadi jangan nanti digoreng-goreng seolah-olah kayak kita nih utusan gitu. Enggak. Pas Bata nggak butuh nama. Pas Bata ini gerakan cinta sama Pak Jokowi, sama pemerintah lah kita. Kita sama-sama mendukung Indonesia lebih baik. Tadi malam kabarnya di Ada. Itulah mbak. Siap. Boleh nanya yang lain mas? Oke. Terkait rencana Pak Jokowi sudah pensiun, Pak Jokowi membuat partai politik, mas? Udahlah bapak tuh lagi menikmati masa pensiunnya bapak tuh. Belum ada kayak gitu. Belum ada gerakan relawan untuk membaur jadi satu untuk parpol? Belum ada, nanti kalau ada lagi digoreng lagi kan. Katanya kalau Pas Bata setelah Pak Jokowi purna tugas itu langkah dari Pas Bata gimana? Apakah tetap menjadi relawannya Tetap loyal. Jokowi atau tetap loyal? Atau mendukung Pak Prabowo di pemerintahan? Kalau untuk loyalitas kita jelas lah ke bapak. Tapi kita juga tetap support sama pemerintah. Tujuannya kan cuma satu sih, untuk Indonesia ini lebih baik. Nggak ada kepentingan kita pribadi. Ini kan untuk kemajuan Indonesia. Kita support lah, kita dukung. Jadi tetap loyal ke Pak Jokowi. Tetap loyal. Mas, harapannya untuk Pak Prabowo dengan turunnya Pak Jokowi dengan ada beberapa yang ancaman gitu-gitu, apa Pak harapannya ke Pak Prabowo dan Mas? Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran sih pasti orangnya kan adem ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu mungkin beliau juga nggak nanggapin. Biarkan beliau fokus bekerja, nata negara kita ini, nata ekonomi rakyat kita biar lebih baik lagi. Gitu. Misal ternyata Pak Jokowi kemudian masuk ke parpol, itu tanggapan dari relawan gimana? Boleh dong, kan warga biasa boleh masuk ke parpol. Jadi boleh dong, kan nggak ada antipati. Cuman ya kalau saya lihat saat ini sih beliau lebih fokus ngurus keluarga lah. Setelah terdekat ini Ternyata Indonesia ini ada pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Yang